Indonesia memiliki cita-cita besar. Indonesia Emas 2045, visi untuk menjadi negara maju dan sejahtera. Namun, masa depan Indonesia bergantung pada bagaimana kita memenuhi dan melindungi hak-hak anak hari ini. Dari Sabang sampai Merauke, anak-anak memiliki potensi yang tak terbatas, tapi banyak dari mereka mengalami hambatan finansial. Pada tahun 2024, sekitar 11,4% anak Indonesia tinggal di rumah tangga miskin. Itu berarti lebih dari 9 juta anak Indonesia hidup dalam kemiskinan atau kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tetapi tantangan yang mereka hadapi seringkali lebih dari sekedar kesulitan keuangan. Anak-anak miskin seringkali tinggal di lingkungan kumuh dan tidak sehat, serta minim ruang bermain. Terlebih lagi, karena orang tua yang sibuk bekerja, anak-anak juga menjadi rawan terhadap kekerasan dan eksploitasi. Akses ke layanan sosial penting seperti pendidikan dan perawatan kesehatan juga merupakan masalah yang signifikan, yang sering kali terjadi karena jarak yang jauh dan infrastruktur yang tidak memadai. Kesejahteraan seorang anak tidak hanya ditentukan dari aspek finansial saja. Aspek pendidikan, kesehatan dan gizi, perlindungan, serta aspek perumahan, fasilitas dan informasi menjadi faktor yang sangat penting. Untuk memahami kesejahteraan anak secara menyeluruh, Indonesia mengadopsi pendekatan MODA, Multiple Overlapping Deprivation Analysis. MODA adalah tool analisis dari UNICEF untuk mengukur deprivasi hak anak secara multidimensi. Di Indonesia, penerapannya dilakukan melalui kolaborasi yang kuat antara Bappenas, BPS, dan Semeru Research Institute dengan dukungan teknis dari UNICEF dan kontribusi aktif dari kementerian dan lembaga yang terkait. MODA menganalisis deprivasi berdasarkan 7 dimensi utama: makanan dan gizi, kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, perumahan, fasilitas, dan informasi. Hasilnya, 4 dari 10 anak di Indonesia mengalami deprivasi hak anak secara multidimensi. Angka ini cukup besar karena ini berarti ada sekitar 37% atau sekitar 29 juta anak Indonesia yang tidak terpenuhi dan terlindungi hak-haknya secara multidimensi. Angka ini jumlahnya bervariasi antar provinsi. Data ini tidak sekedar angka statistik, tetapi menjadi dasar untuk bertindak. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai deprivasi hak anak secara multidimensi, kita bisa merancang kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan anak. Banyak hal yang dapat kita tingkatkan, mulai dari memperluas akses pendidikan, memperkuat layanan kesehatan, hingga memastikan perlindungan anak akan mendukung mereka tumbuh lebih baik. Dengan analisis yang komprehensif, kebijakan yang tepat, dan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi, kita bisa membantu seluruh anak Indonesia untuk mencapai potensi penuh mereka. Mari bergerak bersama untuk anak-anak Indonesia, untuk masa depan mereka dan kita semua.